Hai guys, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita film Alien Earth Season 1 episode 3. Yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan nonton dulu saja agar kalian paham alur dari ceritanya. Dimana di episode sebelumnya, kita diperlihatkan si Joe yang berhasil digondol oleh makhluk alien. Kira-kira di episode yang ketiga ini, apakah si Wendy berhasil menyelamatkan si Joe? Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di episode yang ketiga ini, kita diperlihatkan ke si Chris dan yang lainnya yang telah berhasil menangkap semua makhluk alien yang terlepas. Sesaat kemudian si Chris pun dihubungi oleh si Boy, di mana si Boy menyuruh ke si Chris untuk membawa semua makhluk alien yang ada di kapal itu ke laboratoriumnya. Mendengar hal itu, si dokter pun mencoba untuk memperingati si Boy untuk tidak melakukannya karena itu sangatlah berbahaya. Namun si Boy merasa semuanya akan baik-baik saja, terlebih lagi dia akan mendapatkan jutaan dolar dari makhluk alien itu. Setelah mengatakan itu, si Boy pun langsung menanyakan keberadaan si Wendy. Kemudian si Chris pun memberitahukan jika si Wendy pergi mencari keberadaan kakaknya. Mendengar hal itu, si Boy yang takut terjadi apa-apa dengan si Wendy pun langsung menyuruh ke si Chris untuk segera mencarinya. I told you to watch her specifically. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Wendy yang sedang mencari keberadaannya si Joe. Lalu sesampainya di parkiran gedung, si Wendy pun mendengar suara si Joe di dalam sebuah kontainer. Tanpa pikir panjang, dia pun bergegas mengeceknya. Joe! No. Marcy. It's coming, Marcy. Dan setelah berhasil membebaskan si Joe, mereka pun berniat pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba di tengah rasa encok, si Joe pun panik setelah menyadari si Wendy tiba-tiba menghilang. Kemudian dia pun berniat untuk mencarinya. Marcy. Tepat pada waktunya, di saat si Joe akan dikokop si alien, untung saja si Wendy datang menyelamatkannya. Kemudian, si Wendy yang melihat sebuah ruangan pun berniat untuk mengurung si alien di ruangan itu. Namun sungguh suwe, si Wendy malah ikut terkurung bersama si alien. Melihat hal itu, si Joe yang panik pun berusaha untuk membuka pintu ruangan itu. No. Dan naasnya, walaupun si Wendy berhasil menghabisi si alien, namun dia harus mengalami luka yang cukup parah. Dan suenya lagi, si Joe yang sudah ripuh akibat dicucuk si alien pun tak bisa menolong si Wendy, hingga mereka pun harus pingsan di ruangan itu. Kira-kira apakah mereka akan selamat? Dah, pura-pura gak tahu aja dulu. Kemudian kita dialihkan ke Sicario yang sedang menjaga telur alien. Tidak lama kemudian dia pun panik setelah mendengar sesuatu yang mulai mendekat. Walaupun takut, Sicario pun memberanikan diri untuk mengeceknya.
Namun ternyata itu si Adul yang datang ke tempat itu untuk menanyakan keberadaan si Wendy. Kemudian si Karyo pun memberitahukan jika si Wendy sudah pergi mencari keberadaan si Joe yang digondol oleh si alien. Mendengar hal itu, si Adul pun mengajak si Karyo untuk segera menyusulnya. Slowly. Namun suenya si Morrow datang dan langsung menodong mereka. Namun seketika si Morrow pun merasa Herman setelah melihat tingkah laku mereka seperti bocil. Dirasa mereka tidak terlalu berbahaya, si Morrow pun langsung menjelaskan tentang kapal ini. Di mana di kapal ini banyaknya makhluk alien yang sudah dia tangkap dari planet yang sangat jauh dan salah satunya telur-telur yang sedang si Karyo jaga. Namun di tengah perjalanan, salah satu dari telur itu menetas hingga menewaskan semua kru yang ada di kapal ini. Namun dikarenakan makhluk itu sangatlah berharga, si Morrow tak bisa menghabisinya dan membiarkan makhluk itu menghabisi semua teman-temannya. Dan setelah menjelaskan hal itu, si Morrow pun berniat untuk menghabisi si Karyo dan si Adul. Let him go. Namun untungnya si Chris keburu datang dan langsung meminta ke si Morrow untuk segera melepaskan si Karyo. Si Chris pun memberitahukan jika sekarang kapal ini sudah menjadi miliknya si Boy karena telah jatuh di daerah kekuasaannya. Mendengar hal itu, si Morrow yang takut tertangkap pun berniat untuk pergi. Namun sebelum itu, tanpa si Chris sadari, si Morrow telah menanamkan sebuah chip di lehernya si Karyo. Are you the parent? What's on this? Oh! Singkat waktu di keesokan harinya, akhirnya si Chris pun berhasil menemukan si Wendy dan si Joe yang saat ini keadaannya sudah kritis. Setelah itu dirasa tugasnya sudah selesai, si Chris dan yang lainnya pun bergegas kembali ke Pulau Neverland. Lalu sesampainya di sana, para dokter pun langsung membawa si Wendy dan si Joe untuk segera ditangani. Di sisi lain, si Joe pun sangat senang setelah melihat anak buahnya telah berhasil membawa semua makhluk alien yang ada di kapal Wayland Yutani. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan ke si Wendy yang akan segera diperbaiki. Melihat si Wendy yang seperti itu, si dokter bernama Sylvie pun merasa bersalah karena waktu itu dia tidak menahannya. Tidak lama kemudian si Boy pun datang dan menanyakan keadaannya si Wendy. Lalu si dokter pun memberitahukan jika saat ini si Wendy mengalami kerusakan yang cukup parah. Para dokter pun akan berusaha untuk segera memperbaikinya. I'm worried about that. Setelah itu si Boy pun pergi ke laboratorium untuk melihat makhluk alien yang telah berhasil dia ambil. Lalu si Chris pun menanyakan tujuan si Boy membawa semua makhluk alien ke tempat ini. Kemudian si Chris pun memberitahukan jika dengan adanya makhluk asing ini dia bisa membuat terobosan baru untuk kehidupan manusia. Undiscovered country. Science. Melihat telur itu bereaksi ke si Boy, si Chris pun langsung membawa si Boy keluar dari laboratorium itu. Kemudian dia pun menjelaskan jika telur itu seperti parasit, di mana dia membutuhkan tubuh manusia untuk menjadi inangnya agar dia bisa tumbuh dan menjadi sesosok alien. Mendengar hal itu, si Boy pun menyuruh si Chris untuk menjaga telur itu dan jangan biarkan seorang pun masuk kecuali para sintetis. Lalu kita dialihkan ke asistennya si Boy yang baru saja masuk ke sebuah ruangan untuk menemui si Adul dan si Karyo, di mana dia berniat mencari tahu apa saja yang dikatakan si Morrow saat menyandra si Karyo. Lalu si Karyo pun menceritakan apa saja yang dikatakan oleh si Morrow. Mendengar hal itu, si botak yang melihat mereka masih ketakutan pun memintanya untuk tetap tenang karena dia yakin sebentar lagi si Morrow akan segera tertangkap. Terlebih lagi dia sudah mendapatkan gambar dari penglihatan mereka karena selama ini dia bisa melihat apa saja yang si Adul dan si Karyo lihat. That's all for now.
Kemudian kita dialihkan ke Shimoro yang berhasil lolos dari kejaran anak buahnya si Boy. Dengan HP hasil badognya, dia pun langsung menghubungi tim pusat untuk melaporkan apa yang sudah terjadi. Dan setelah terhubung, bosnya pun menanyakan keberadaan para alien itu. Kemudian Shimoro pun memberitahukan jika semua makhluk alien itu sudah dirampas oleh si Boy. Mendengar hal itu, bosnya pun meminta ke Shimoro untuk pulang terlebih dulu. Namun Shimoro menolaknya karena dia tak ingin pulang sebelum mendapatkan semua makhluk alien itu kembali. Kemudian kita dialihkan ke si Boy yang sedang mencari tahu tentang para makhluk alien itu. Tidak lama kemudian si Charlie pun datang di mana dia ingin tahu kenapa si Boy sangat menyayangi si Wendy. Kemudian si Boy pun memberitahukan jika si Wendy itu adalah makhluk hibrida pertama yang dia ciptakan. Mendengar hal itu, si Charlie yang iri ke si Wendy pun langsung mengatakan jika si Wendy tak pantas menjadi kesayangannya si Boy karena dia merasa dialah yang paling pantas dibandingkan si Wendy. Terlebih lagi saat misi dijalankan, si Wendy lebih mementingkan kakaknya dibandingkan misi yang diberikan oleh si Boy. She doesn't care about that. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke Sicario yang sedang asik menonton video dari Wandi Channel. Tidak lama kemudian, dia pun kaget setelah mendengar seseorang berbicara. I don't want to talk to you. When is a machine? Dan ternyata itu Shimoro yang menghubungi Sicario lewat chip yang dia tanam sebelumnya. Kemudian Sicario pun menanyakan tujuan Shimoro menghubunginya. Lalu Shimoro pun memberitahukan jika dia sangat kagum ke Sicario dan dia pun berharap bisa berteman dengan dirinya. Tanpa ada rasa curiga, Sicario pun langsung menerima pertemanan dari Shimoro. Tanpa dia sadari, Shimoro hanya berniat untuk memanfaatkan Sicario. Hello? Kemudian kita dialihkan ke si Wendy yang baru saja selesai diperbaiki. Dan setelah tersadar, tiba-tiba si Wendy mendengar suara aneh. Di tengah kebingungan, dia pun berniat mencari sumber suara itu berasal. Di waktu yang bersamaan, kita pun diperlihatkan ke si Joe yang sedang menjalani operasi. Namun entah apa yang sebenarnya dialami oleh si Joe, para dokter itu malah mengambil sebagian paru-parunya lalu disimpan di sebuah akuarium. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan ke si Chris dan yang lainnya yang berniat melakukan sesuatu ke telur alien itu. If it tries to escape, back. Namun anehnya di saat si Chris berniat mengambil bayi alien itu, tiba-tiba si Wendy bisa mendengar suara alien itu yang kesakitan. Dan setelah si Chris berhasil mengambil parasit dari bayi alien itu, tiba-tiba si Wendy pingsan seolah-olah dia merasakan sakit yang diderita oleh si alien itu. Dan ternyata tujuan si Boy mengangkat sebagian paru-parunya si Joe itu di mana dia berniat untuk menjadikan inang dari makhluk alien itu. Kira-kira apa yang sebenarnya si Boy rencanakan dan apakah si Wendy akan baik-baik saja? Ya kalem heula atuh karena episode 3 pun sudah berakhir. Oke lah, nggak mungkin segitu saja alur cerita film dari Eren episode 3. Maaf jika ada salah kata, nantikan episode selanjutnya hanya di Wandi Channel Review. See you next and bye-bye.